Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Halo teman-teman, teman-teman, apa apa kabar? kabar? Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan, oke? Yap, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, kali ini kami akan membawakan presentasi mata kuliah bahasa Arab dengan tema Kaidah Kaidah Maf'ul Maf'ul Bih. Bih. Tapi sebelumnya ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Ahmad Kufron dan teman saya. Novia Sari Melati. Oke, langsung saja ya kita mulai. Tahukah kalian apa Maf'ul Bih itu? Maf'ul Bih adalah isim yang menjadi objek pembuatan si pelaku. Contohnya adalah Doroba Khalidun Zaidan. Artinya Khalid telah memukul Zaid. Nah, di sini Zaid menjadi maf'ul bih karena dia adalah objek pemukulan Khalid. Sampai di sini sudahkah kalian mendapat gambaran? Kalau sudah, sekarang kita akan masuk jenis-jenis maf'ul bih. Maf'ul bih dibagi menjadi dua macam, yaitu isim dhohir dan isim dhamir. Isim dohir adalah semua bentuk isim selain isim domir. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Dengan kata lain, di dalam isim dohir ini objek atau maf'ul bihnya terlihat secara nyata atau tersurat. Sedangkan isim dhamir sesuai maknanya, objek atau maf'ul bih dalam isim dhamir sifatnya adalah tersirat, jadi tidak disebutkan secara jelas seperti isim dhohir. Isim dhamir dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama adalah dhamir mutasil, yaitu maf'ul bihnya tersambung dengan kata kerja. Contohnya, Dorobani Khalid. Khalid telah memukul saya. Kata saya menjadi objek, tetapi dalam kalimatnya tidak sejelas kata ana. Untuk kata selain saya, bisa dilihat di slide presentasi kami ya. Yang kedua adalah domir munfasil, yaitu maf'ul bihnya terpisah dengan kata kerja. Contohnya, ia kanak butuh, yang artinya hanya kepada engkau kami menyembah. Kira-kira di sini objeknya yang mana nih teman-teman? Yap, benar banget, yaitu huruf K atau yang merujuk kepada Allah. Hal itu berarti objek yang terdapat pada kalimat ini adalah Allah, yaitu satu-satunya tempat kami menyembah. Wah, sampai di sini tidak terlalu rumit untuk dipahami bukan? Sekarang dari teman-teman semua, siapakah yang sudah mendapatkan tanda-tanda maf'ul bih dari penjelasan sebelumnya? Pasti sudah ada 1-2 ciri khusus yang secara tidak langsung menjadi kesamaan contoh-contoh di atas. Boleh banget untuk direview lagi videonya. Setelah kalian mereview dan menebak, kali ini kami akan memaparkan tanda-tanda nasab yang terdapat dalam sebuah objek dalam bahasa Arab atau yang kita sebut dari tadi yaitu maf'ul bih. Secara umum, tanda-tanda nasab maf'ul bih terbagi menjadi 4. Mereka adalah fathah, kasroh, huruf alif, dan huruf ya. Yang pertama adalah fathah. Tanda nasab fathah pada maf'ul bih dibagi menjadi 2, yaitu fathah zohiroh dan fathah muqaddaroh. Fathah zohiroh berlaku untuk isim shahih, isim mangkus, dan isim mamdud. Nah, contoh fathah zohiroh pada masing-masing isim tersebut bisa kalian lihat di slide presentasi kami ya. Contoh isim shahih adalah Doroba Khalidun Zaidan. Harokat pada kata Zaid adalah fathah dhohiroh pada isim shahih. Contoh isim mangkus, sami'tu munadiya ila sholati, yang artinya aku mendengar orang memanggil untuk sholat. Objek ini yang disebut di sini adalah orang, di mana orang tersebut juga telah dikenai kata kerja yaitu memanggil untuk sholat. Kata munadiyah di sini diakhiri dengan harokat fathah dhohiroh pada isim mangkus. Contoh isim mamdud adalah ya akhi ihdar doa al-madlum. Wahai saudaraku, waspadalah terhadap doa yang terzalimi. Doa di sini menjadi objek dan diakhiri dengan harokat fathah dhohiroh pada isim mamdud. Kita lanjut pada fathah muqaddaroh. Contohnya adalah ra'aitu fatabakiyya, atau yang artinya aku melihat seorang pemuda yang menangis. Yang kedua adalah kasroh.
Harokat kasroh pada maf'ul bih hanya berlaku pada isim jamak mu'anats salim ya. Contohnya adalah ra'aitu thalibati fil madrasah. Aku melihat para siswi di sekolah. Maf'ul bih dalam kalimat ini adalah isim jamak mu'anats salim yaitu thalibati. Yang ketiga adalah huruf alif. Huruf alif pada maf'ul bih bisa hanya berlaku pada isim 5 ya. Contohnya adalah ra'aitu akhaka fil madrasah, yang artinya aku melihat saudaramu di sekolah. Maf'ul bih dalam kalimat ini adalah isim 5 akhaka dengan alif yang menggandeng huruf kha. Yang keempat adalah huruf ya. Huruf ya pada maf'ul bih dibagi menjadi dua, yaitu untuk isim tasniyah dan isim jamak mudzakkar salim. Contoh huruf ya pada isim tasniyah yaitu ra'aitu thalibaini fil madrasah. Aku melihat 2 orang siswa di sekolah. Huruf ya terdapat pada kalimat thalibaini yang berarti 2 orang siswa laki-laki. Selanjutnya contoh huruf ya pada isim mudzakkar salim adalah ra'aitu thalibina fil madrasah, yang artinya aku melihat para siswa di sekolah. Huruf yang terdapat pada kalimat thalibina yang artinya para siswa laki-laki. Oke teman-teman, jadi itu ya tanda-tanda nasab maf'ul bih. Dari definisi di atas dapat kita ketahui bersama bahwa mansubnya maf'ul bih dinasobkan oleh amilnya atau faktor maf'ul bih tersebut. Pertanyaannya di sini adalah siapakah amil-amil tersebut? Berbicara tentang amilnya maf'ul bih, terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa amil yang membuat nasab maf'ul bih adalah fa'il. Pendapat kedua mengatakan bahwa amil yang membuat nasab maf'ul bih adalah fi'il dan fa'il. Dan pendapat terakhir mengatakan bahwa amil yang membuat nasab maf'ul bih adalah fi'il. Nah, manakah pendapat yang benar? Menurut kami sebagai presentator, ketika pendapat pastilah memiliki alasan tertentu. Maka dari itu, kami menyimpulkan bahwa 3 pendapat itu adalah benar adanya menurut perspektif masing-masing. Kira-kira dalam mempelajari ilmu nahwu, kita masuk pendapat yang keberapa nih teman-teman? Masih berkaitan dengan amil nih, apakah boleh satu amil memiliki 2 atau 3 maf'ul bih? Jawabannya adalah boleh, tergantung fi'il mu'ta'addinya apakah dia berfungsi untuk menasabkan 1 maf'ul bih, 2 atau 3. Oke, dan apakah amil maf'ul bih boleh dibuang? Terkadang fi'il dan fa'il dalam susunan jumlah fi'liyah dibuang, hanya maf'ul bih seorang yang tersisa. Hal ini untuk tujuan meringkas dan pengkhususan. Jadi jawabannya adalah Boleh. Bahkan dari beberapa alasan setelah ini, hukum membuang amil menjadi wajib. Kalian penasaran? Yuk, simak terus penjelasannya. boleh membuang amil yang berupa fi'il atau fa'il dan menyisakan maf'ul bih ketika dalam menjawab sebuah pertanyaan. Contohnya, Khalid, man darabta ya Umar? Umar Zaidan. Dalam contoh di atas, Khalid bertanya kepada Umar, siapakah yang memukulmu Umar? Lantas Umar menjawab, Zaid. Dalam jawaban Umar ini menandakan bahwa amil dalam kalimat ini dibuang dan tidak mengubah makna, karena kalimat lengkapnya adalah yang memukul saya adalah Zaid, dan kata Zaid saja sudah mewakili kalimat lengkap tersebut. Boleh membuang amil atau fi'il ketika amil tersebut sudah disebutkan di awal dan tidak ingin diulangi lagi karena sudah cukup difahami. Contohnya adalah Mada anzala rabbukum qalu khairon suratun Nahl, yang artinya apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab Allah telah menurunkan kebaikan. Lafal surat An-Nahl ayat 30 tersebut dapat menjawab, mereka hanya menjawab dengan satu kata yaitu kebaikan. Namun terjemahan dalam Al-Quran menjelaskan jawaban mereka secara lengkap. Wajib membuang amil yang berupa fi'il dan fa'ilnya ketika posisi isim atau maf'ul bih didahulukan. Contohnya adalah Al-kitabu qara'tuhu,
buku ini, aku telah membacanya. Amil untuk lafal Alkitab yang terletak sebelum lafal Alkitab dibuang, lalu memperkirakan fiil yang terletak setelahnya. Jika ditampakkan akan seperti ini: qara'tul kitaba qara'tuhu. Nah, dalam susunan Alkitaba qara'tuhu boleh menjadi Alkitab sebagai mubtada dan dirubah harokatnya menjadi rofa atau domah, jadi Alkitabu qara'tuhu. Amil wajib dibuang karena istishas atau hal-hal khusus. Salah satu contohnya yaitu nahnu muslimina nu'minu billahi wahida. Simai dari Arab seperti ahlan wa sahlan wa marhaban, yang bentuk aslinya adalah kurang lebih seperti ini: ahalta ahlan wa sahlata sahlan rohubta marhaban. Nah teman-teman, begitulah kira-kira alasan boleh hingga wajibnya amil dibuang. Sekarang apakah maf'ul bih boleh didahulukan dari fiilnya? Sesuai susunan normal sebuah kalimat, format yang umum adalah fi'il, fa'il, maf'ul bih. Namun, dalam beberapa keadaan, fa'il wajib didahulukan dari maf'ulnya dan maf'ul bih wajib didahulukan dari fa'ilnya. Keadaan yang pertama, fa'il wajib didahulukan dan maf'ul bih diakhirkan sesuai susunan normal. Contohnya sudah kami ulangi berkali-kali di penjelasan sebelumnya ya teman-teman. Keadaan yang kedua, maf'ul bih wajib didahulukan dan fa'il diakhirkan. Apabila yang pertama, ketika fa'il dibatasi dengan perangkat hazar innama atau ilah. Yang kedua, ketika fa'il disertai domir yang kembali kepada maf'ul bih. Yang ketiga, ketika maf'ul bih berupa isim domir dan fa'il berupa isim dohir. Jika baru saja kita membahas tentang fa'il, apa kabar fi'il? Apakah maf'ul bih boleh didahulukan dari fi'ilnya? Ada beberapa keadaan mengenai hal ini. Keadaan yang pertama, fi'il wajib didahulukan dan maf'ul bih diakhirkan sesuai susunan normal. Apabila yang pertama, ketika maf'ul bih dibatasi dengan perangkat hasar inama dan ilah, maka maf'ul bih harus diakhirkan dari fi'ilnya. Yang kedua, ketika maf'ul bih berbentuk masdar mu'awwal, maka dia harus diakhirkan dari fi'ilnya. Yang ketiga, jika fi'il berbentuk jamid atau tidak memiliki tasrif madhi, mudhari, dan amr, fi'il seperti ini biasa dipergunakan dalam uslub atau gaya bahasa ta'ajub, maka maf'ul bih harus diakhirkan dari fi'ilnya. Yang keempat, ketika fi'il didahului lam ibtida, maka maf'ul bih harus diakhirkan dari fi'ilnya. Yang kelima atau yang terakhir adalah ketika fi'il berada di posisi jawab qasam, maka maf'ul bih harus diakhirkan. Keadaan yang kedua, maf'ul bih wajib didahulukan dan fi'ilnya diakhirkan apabila yang pertama, ketika maf'ul bih berupa dhamir munfasil. Yang kedua adalah ketika maf'ul bih berupa isim yang dia memiliki untuk disimpan di awal kalimat, seperti isim istifham berupa kam dan man, isim syarat berupa ma, dan isim khabariyah berupa kam. Yang ketiga, ketika maf'ul bih berada di antara huruf syarat, amma dan al-fa'u rabito. Keadaan yang ketiga, maf'ul bih boleh didahulukan dan fi'ilnya diakhirkan atau sebaliknya kecuali dalam keadaan yang telah disebutkan di atas. Nah teman-teman, dari tadi kita hanya membahas tentang apa yang ada di dekat maf'ul bih saja kan? Dalam waktu 3 detik, kalian harus menjawab pertanyaan berikut. Apakah maf'ul bih boleh dibuang? Pasti ada yang menjawab boleh dan tidak boleh. Ya, kalian semua benar. Ada beberapa alasan maf'ul bih boleh dibuang ataupun tidak boleh dibuang. Pada dasarnya, maf'ul bih itu harus tertera karena merupakan sasaran daripada si pelaku. Namun, terkadang dibuang karena ada alasan tertentu, baik terkait lafal maupun maknanya. Dari segi lafal, alasan maf'ul bih boleh dibuang adalah untuk menyesuaikan struktur kalimat supaya seiring dan seirama dengan kalimat sebelumnya, dan juga untuk meringkas tentunya.
Sedangkan dari segi makna alasannya adalah untuk menghinakan atau merendahkan dan untuk menutupi yang tidak layak disebutkan. Adapun alasan maf'ul bih harus dipertahankan adalah ketika maf'ul bih menjadi objek yang ditanyakan. Ketika maf'ul bih dibatasi dengan perangkat hasr inama dan illa, tidak boleh dibuang karena merupakan target daripada kedua perangkat tersebut. Ketika maf'ul bih dijadikan muta'ajib minhu. Ketika maf'ul bih menjadi objek bagi fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul bih, kedua maf'ul bih ini tidak boleh dibuang karena untuk menyempurnakan fungsi daripada amilnya dalam susunan kalimat. Ketika maf'ul bih dikhususkan, contohnya sudah dijelaskan di atas dalam amil yang dibuang karena al-ikhtisas atau hal-hal yang dikhususkan. Alhamdulillah, rampung sudah. Demikian presentasi kami terkait dengan kaidah maf'ul bih. Tentu sangat banyak kekurangan yang kami miliki baik dari segi materi maupun penyampaian. Maka dari itu kami mohon setulus hati. Namun sebelum kami membuka sesi pertanyaan, mohon harap maklum apabila jawaban yang nantinya kami berikan kurang sesuai dengan harapan teman-teman semua. Terima kasih. Selamat belajar bahasa Arab di rumah saja ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.